Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Monita, NIM 17 20 20 11 16 dari kelompok 10, materi tentang pendidikan dan mobilitas sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial serta hubungan pendidikan dan mobilitas sosial serta mobilitas sosial melalui pendidikan. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang dampak mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial itu memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang dampak positif. Itu yaitu berusaha untuk maju. Nah, dengan adanya mobilitas sosial, orang-orang akan berusaha untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi atau berusaha untuk maju demi mencapai strata yang lebih tinggi atau tingkat mobilitas yang lebih tinggi. Dengan ini mendorong orang untuk bersaing dan mencapai prestasi demi tujuan yang mereka inginkan. Nah, contohnya di sini misalnya ada seorang anak miskin berusaha belajar dengan giat untuk mencapai kekayaan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu memiliki dampak positif, mempercepat tingkat perubahan sosial. Nah, di sini mempercepat tingkat perubahan sosial itu ke arah yang lebih baik. Contohnya di Indonesia itu menuju dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Nah, untuk mencapai ke tujuan yang lebih baik atau ke tingkat lebih baik tersebut harus didukung dengan sumber daya alam yang lebih baik dan sumber manusia yang lebih baik. Nah, untuk mencapai sumber manusia yang lebih baik itu melalui pendidikan. Nah, semakin baik pendidikan di Indonesia, semakin baik pula kualitas manusia yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif mobilitas sosial. Nah, yang pertama itu ada konflik antar kelas. Nah, di sini di dalam masyarakat itu biasanya ada lapisan-lapisan sosial. Nah, biasanya lapisan sosial itu diukur dari kekuasaan, kekayaan, dan pendidikan yang mereka miliki. Nah, lapisan-lapisan tersebut disebut dengan kelas sosial. Di dalam masyarakat, apabila terjadi perbedaan kepentingan antar kelas-kelas di dalam masyarakat dalam mobilitas sosial itu, maka akan timbullah konflik antar kelas. Nah, di sini contohnya demonstrasi buruh yang menuntut untuk kenaikan upah gaji. Nah, dari contoh kasus tersebut dapat digambarkan bahwa terjadinya konflik antar kelas antara buruh dan pemilik perusahaan atau pengusaha. Dampak negatif yang kedua yaitu konflik antar kelompok sosial. Nah, di sini kelompok sosial itu maksudnya kelompok sosial yang berbeda-beda seperti perbedaan ideologi, profesi, agama, suku, dan adat. Nah, di sini jika suatu kelompok berusaha untuk menguasai kelompok lain, maka akan timbullah suatu konflik. Contoh kasus yaitu seperti tawuran pelajar dan tawuran antar desa. Dampak negatif yang ketiga yaitu konflik antar generasi. Maksud generasi di sini yaitu generasi tua dan generasi muda. Nah, generasi tua itu memegang teguh yang namanya nilai-nilai lama, sedangkan generasi muda itu berusaha untuk melakukan perubahan. Contoh kasus di sini adalah generasi muda memiliki pergaulan bebas yang dimana pergaulan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai lama yang dianut oleh generasi tua. Dampak yang terakhir yaitu penyesuaian kembali. Nah, di sini maksudnya setiap konflik itu berusaha untuk menjatuhkan lawan atau membuat lawan kalah. Nah, tapi pihak-pihak yang berkonflik itu sadar bahwa apabila mereka melakukan konflik itu akan mengalami kerugian, sehingga terjadilah yang namanya penyesuaian kembali di atas dasar rasa toleransi dan
rasa saling percaya diri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan pendidikan dan mobilitas sosial serta mobilitas sosial melalui pendidikan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang hubungan pendidikan dan mobilitas sosial. Nah, di sini pendidikan merupakan anak tangga mobilitas yang paling penting. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin besar harapan untuk mencapai tujuan yang dituju. Dengan demikian, semakin besar pula kesempatan kita untuk mencapai golongan sosial yang lebih tinggi. Di sini untuk biasanya di dalam pendidikan itu ada 3 golongan pendidikan. Yang pertama itu pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non formal. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 golongan pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Biasanya di sekolah-sekolah itu pendidikan formal itu berupa ijazah dan pendidikan non formal itu berupa skill. Nah, di dalam dunia pekerjaan itu biasanya dilihat dari 2 hal, yaitu ijazah dan skill mereka. Di sini di pendidikan formal itu mereka lebih mementingkan tingkat pendidikan mereka, yaitu diukur dengan seberapa tinggi golongan pendidikan mereka, ataukah mereka S1, SMA, S2 atau S3. Nah, semakin tinggi pendidikannya, maka semakin tinggi pula semakin tinggi pula harapan seseorang untuk mencapai golongan yang lebih tinggi. Nah, kemudian di sini ada di pendidikan non formal, yaitu berupa skill. Nah, di dunia pekerjaan mereka tidak memerlukan ijazah asalkan mereka memiliki skill yang sangat handal. Nah, di sini biasanya seperti anak IT atau anak pertanian. Nah, di sini tidak perlu mereka memerlukan ijazah tetapi memiliki skill yang tinggi. Nah, untuk mencapai mobilitas yang lebih tinggi tersebut, pendidikan harus memiliki 2 syarat. Yang pertama yaitu kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Nah, di sini tidak perlu harus berlandaskan hukum atau undang-undang, tetapi harus diterapkan secara nyata dalam dunia pendidikan. Di sini tidak perlu memandang golongan atas ataupun golongan bawah. Semua golongan harus mendapat pendidikan yang setara, baik itu kaya ataupun miskin. Nah, selanjutnya yaitu meratanya pendidikan. Nah, di Indonesia itu memiliki fenomena yang sangat biasanya fenomena yang biasa kita sering jumpai, yaitu di mana ada pendidikan swasta dan pendidikan negeri. Nah, pendidikan swasta ini biasanya pendidikannya lebih baik, tetapi uangnya juga lebih tinggi daripada uang negeri. Sedangkan di pendidikan negeri itu gratis, dibiayai oleh pemerintah. Tapi untuk kualitas pendidikan biasanya pendidikan swasta itu lebih baik daripada pendidikan negeri. Materi selanjutnya yaitu tentang mobilitas sosial melalui pendidikan. Nah, di sini salah satu sarana untuk mencapai pendidikan yaitu sekolah. Nah, sekolah merupakan tempat di mana anak-anak di golongan bawah itu mempunyai kesempatan untuk meningkatkan status sosial mereka dengan cara menimba ilmu. Nah, di sini untuk mencapai mobilitas sosial yang lebih tinggi, ada 4 bidang prestasi yang harus mereka capai atau mereka miliki. Yang pertama itu di bidang akademis. Nah, sudah kita ketahui akademis itu yaitu bidang ilmu pengetahuan. Di sini anak-anak, terutama anak sekolah dasar itu dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan yang lebih. Dengan memiliki ilmu pengetahuan yang lebih, nanti dia ketika dewasa atau sudah siap mencari pekerjaan, dia sudah memiliki bekal ilmu yang lebih dari yang lainnya. Kemudian itu ada di bidang olahraga. Nah, di sini di bidang pekerjaan itu tidak hanya di bidang perkantoran atau lain sebagainya, tetapi juga ada di bidang olahraga. Salah satunya yaitu untuk menjadi seorang atlet. Nah, dengan menjadi seorang atlet, otomatis mobilitas sosial kita akan menjadi lebih tinggi. Semakin tinggi prestasi kita di bidang olahraga, misalnya di bidang
bulu tangkis atau sepak bola, semakin tinggi pula kita akan mencapai mobilitas sosial. Selanjutnya yaitu ekstrakurikuler. Nah, di sini bagi anak-anak yang memiliki kemampuan atau IQ-nya yang rendah, untuk menggali diri mereka, itu biasanya di sekolah itu ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu berupa kegiatan menari, ada juga kegiatan memasak dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya ekstrakurikuler tersebut, anak didik itu memiliki kemampuan, misalnya kemampuan di bidang seni. Nah, nantinya untuk terjun ke dunia pekerjaan, mereka sudah memiliki skill atau kemampuan di bidang seni. Kemudian yang terakhir adalah di bidang organisasi. Nah, di sini organisasi itu sangat bersangkutan dengan di bidang akademis, yaitu organisasi itu misalnya di sekolah dasar sudah ada kegiatan OSIS atau PMR atau lain sebagainya. Nah, di situ mereka memiliki bekal untuk cara berorganisasi, sehingga dengan mudah mereka akan terjun ke dunia pekerjaan. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial, serta hubungan mobilitas sosial dan pendidikan, serta mobilitas sosial melalui pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.